Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Hendriani, mahasiswa semester 5, program studi Sistem Informasi di Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal yang telah saya buat dengan judul Analisis Pengaruh Chatbot Berbasis GPT sebagai Alat Bantu Pembelajaran Mahasiswa. Nah, video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah metodologi penelitian. Nah, analisis pengaruh chatbot berbasis GPT sebagai alat bantu pembelajaran mahasiswa ini merupakan judul jurnal yang telah saya buat. Adapun latar belakang pada jurnal ini, yaitu ChatGPT ini dirilis pada tanggal 30 November tahun 2022, kemudian pada bulan Januari 2023 tercatat pengguna aktifnya mencapai 100 juta pengguna. Penggunaan ChatGPT dalam dunia akademik dan pendidikan menawarkan potensi manfaat besar seperti meningkatkan efisiensi dalam pembelajaran, memberikan dukungan individual bagi siswa, dan membantu pengajar dalam memberikan pembelajaran yang lebih personal. Namun, di balik manfaatnya muncul pula berbagai pertanyaan seputar privasi data dan tanggung jawab pengguna dalam menggunakan teknologi ini dengan bijaksana. Sebuah survei mengungkapkan bahwa hampir 89% mahasiswa Amerika menggunakan ChatGPT untuk menyelesaikan tugas dan 53% menggunakannya untuk menulis makalah. Selain itu, terdapat 48% siswa menggunakan ChatGPT selama ujian dan 22% menggunakan ChatGPT untuk membuat karya tulis ilmiah. Pengintegrasian chatbot berbasis GPT ini sebagai sarana pembelajaran diharapkan dapat mengatasi beberapa tantangan tersebut dan meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk mengetahui dampak penggunaan chatbot GPT dalam meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Adapun rumusan masalah dalam jurnal ini yaitu bagaimana pengaruh penggunaan ChatGPT terhadap peningkatan motivasi belajar mahasiswa di lingkungan pembelajaran. Yang kedua, bagaimana efisiensi pembelajaran dapat ditingkatkan melalui implementasi ChatGPT sebagai alat bantu pembelajaran. Adapun tujuan penelitian dalam jurnal ini, yang pertama untuk mengetahui apakah penggunaan ChatGPT dapat meningkatkan motivasi siswa dalam lingkungan belajar, kemudian mengukur efektivitas chatbot dalam memberikan jawaban cepat, materi pembelajaran yang relevan, dan dukungan pemahaman dalam memahami materi. Adapun manfaat penelitian, yang pertama memberikan wawasan mengenai dampak positif chatbot GPT terhadap motivasi belajar siswa sehingga membantu lembaga pendidikan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, memahami persepsi mahasiswa terhadap interaksi dengan ChatGPT untuk meningkatkan desain antarmuka dan pengalaman pengguna sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif dan memuaskan. Kemudian, untuk mengetahui pengembangan teknologi pembelajaran dengan mengeksplorasi persepsi dan dampak penggunaan ChatGPT di konteks akademik. Nah, adapun penelitian terdahulu di sini terdapat 5. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mayri Siska dan Kodaria pada tahun 2023 ini berjudul Persepsi Mahasiswa FTIK Kerinci terhadap Penggunaan ChatGPT untuk Mendukung Pembelajaran di Era Digital. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wahid Suharmawan pada tahun 2023 Pemanfaatan ChatGPT dalam Dunia Pendidikan. Yang ketiga ada penelitian yang dilakukan oleh Juniarti Salmi dan Angela Atik Setianti pada tahun 2023 ini berjudul Persepsi Mahasiswa Terhadap Penggunaan ChatGPT di Era Pendidikan 4.0. Yang keempat, penelitian dilakukan oleh Jen Munawar, Heru Surjono, Nopianti Indah Putri Hernawati, dan Andina Dwi Jayanti pada tahun 2023 berjudul Manfaat Kecerdasan Buatan ChatGPT untuk Membantu Penulisan Ilmiah. Yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh Aiman Faiz dan Imas Kurniawati pada tahun 2023 ini berjudul tentang tantangan penggunaan ChatGPT dalam pendidikan ditinjau dari sudut pandang moral. Nah, berdasarkan 5 penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan ChatGPT dalam konteks pendidikan ini memberikan manfaat seperti efisiensi waktu, meningkatkan pengetahuan, dan memudahkan akses. Namun, masih terdapat beberapa keterbatasan dan tantangan seperti ketidakmampuan menggantikan motivasi belajar dan interaksi emosional secara langsung. Nah, adapun data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya, dengan sifat data kuantitatif yang berbentuk bilangan dari hasil kuesioner yang telah disebar.
Nah, adapun subjek yang digunakan pada penelitian ini, yaitu menggunakan simple random sampling, adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu, dengan target responden sebanyak 50 mahasiswa. Nah, untuk teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah menyebarkan kuesioner menggunakan bantuan Google Form. Kuesioner yang disebarkan adalah kuesioner tertutup dengan skala Likert yang disajikan dengan 5 alternatif jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Penggunaan skala Likert ini bertujuan untuk mengukur sikap, anggapan, tanggapan individu, atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Responden penelitian ini adalah mahasiswa yang sudah mengetahui tentang ChatGPT dan pernah menggunakan ChatGPT. Adapun objek penelitian ini yaitu analisis data statistik yang digunakan adalah statistik inferensial, dilakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS dengan taraf signifikan 5%. Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah uji validitas, reliabilitas, korelasi, dan regresi linear sederhana. Nah, untuk mengenai hasil dan pembahasan di sini, yang pertama ada uji validitas. Seperti yang bisa dilihat di layar, di sini terdapat tabel dari X1 sampai dengan X total. X1 sampai X7 ini merupakan nilai-nilai dari pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kuesioner. Untuk pembahasannya, yaitu berdasarkan output correlation, diketahui, atau output correlation ini yang ada di sini, diketahui bahwa nilai R hitung atau nilai Pearson correlation X1 dengan X total ini adalah sebesar 0,675. Nih, bisa dilihat di sini untuk nilai R hitungnya itu 0,675 dengan nilai R tabel. Nah, dengan nilai R tabel ini sebesar 0,279, di mana nilai R tabel ini untuk responden 50 pada signifikan 5% ini sebesar 0,279. Nah, nilai R hitung X1 ini sebesar 0,676, yaitu lebih besar dari nilai R tabel sebesar 0,279. Maka, sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas, dapat disimpulkan bahwa X1 itu adalah valid. Nah, untuk mengetahui kevalidan X yang lain, maka bisa dilihat pada tabel validitas di bawah ini, bahwa X2 itu sebesar 0,657, maka itu lebih besar dari nilai R tabel sebesar 0,279, maka valid. Sampai dengan X7 ini semuanya adalah valid. Nah, kemudian selanjutnya yaitu perhitungan uji reabilitas. Adapun pengambilan pengujian dalam uji reabilitas ini adalah jika nilai Cron-Batch alpha lebih dari 0,60, maka kuesioner atau angket dinyatakan reliable atau konsisten. Nah, sementara jika nilai Cron-Batch alpha kurang dari 0,60, maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Nah, seperti bisa dilihat pada tabel Case Processing Summary, pada tabel output di samping ini memberikan informasi tentang jumlah sampel atau responden dengan kata N yang dianalisis dalam program SPSS ini, yakni N ini sebanyak 50 orang. Karena tidak ada data yang kosong dalam pengertian jawaban responden ini terisi semua, maka jumlah validnya adalah 100%. Kemudian, untuk tabel output reliability statistik ini, bisa dilihat, diketahui ada N of items, yaitu banyaknya item atau butir pertanyaan angket, ada 7 buah item dengan nilai sebesar 0,786. Karena nilai Cron-Batch alpha ini sebesar 0,78 ini lebih besar dari 0,60, maka sebagaimana keputusan dalam uji reliabilitas di sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ketujuh atau semua item pertanyaan angket untuk variabel analisis pengaruh chatbot berbasis GPT sebagai alat bantu pembelajaran mahasiswa Cron-Batch alpha. Nah, selanjutnya ada tabel output item total statistik. Nah, tabel di samping ini memberikan gambaran tentang nilai
statistik untuk ketujuh item pertanyaan ini angket bisa diperhatikan pada kolom batch alpha if item delete. Dalam tabel ini diketahui batch alpha untuk ketujuh item soal adalah 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa ketujuh item pertanyaan ini angket reliable. Nah, di sini ada pun uji korelasi. Nah, berdasarkan tabel output ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan merujuk pada ketiga dasar pengambilan keputusan dalam analisis korelasi tabel itu, yang pertama ini berdasarkan nilai signifikan dari tabel output ini, diketahui nilai sig antara pengaruh ChatGPT atau X sebagai alat bantu pembelajaran mahasiswa, yaitu Y, adalah sebesar 0,00, yang dimana 0,00 ini kurang dari 0,05, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel mahasiswa, antara variabel ChatGPT dengan variabel alat pembelajaran. Kemudian yang kedua ada berdasarkan nilai R hitung atau version correlation. Yang ini diketahui nilai R hitung untuk hubungan pengaruh ChatGPT atau X dan alat bantu pembelajaran mahasiswa, yaitu Y, adalah sebesar 0,908, yang dimana nilai ini lebih besar dari R tabel yang tadi sebesar 0,279, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan atau ada korelasi antar variabel tersebut. Nah, karena R hitung atau version correlation dalam analisis ini bernilai positif, maka itu artinya hubungan kedua variabel tersebut bersifat positif, atau dengan kata lain semakin meningkatnya pengaruh ChatGPT sebagai alat bantu pembelajaran mahasiswa. Nah, kemudian ada pun rumus untuk menghitung R tabel produk ini, karena N ini atau jumlah sampel yang digunakan dalam analisis ini adalah sebesar 50 orang mahasiswa dengan signifikansi 5%, maka nilai R tabel adalah sebesar 0,279. Nah, kemudian yang ketiga, berdasarkan tanda bintang yang ada di SPSS, jika tanda bintangnya 1, seperti ini 1, ini 2, namun jika tanda bintangnya 1 atau tanda bintangnya 2 pada nilai Pearson correlation, maka antara variabel yang dianalisis ini terdapat korelasi. Sebaliknya, jika tidak ada tanda bintang pada nilai Pearson correlation ini, maka antara variabel yang dianalisis tidak terjadi korelasi. Nah, tanda bintang ini untuk menunjukkan korelasi pada signifikasi 100% atau 0,01, sedangkan tanda bintang 2 menunjukkan korelasi pada signifikasi 5% atau 0,55. Nah, selanjutnya yaitu uji regresi. Di sini ada tabel model summary, yang dimana output di atas ini diketahui bahwa nilai R square sebesar 0,825. Nilai ini mengandung arti bahwa pengaruh ChatGPT atau variabel X sebagai alat bantu pembelajaran mahasiswa, variabel Y, adalah sebesar 82,5%, sedangkan sisanya 17,5%, yaitu kepuasan dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti atau oleh faktor lain. Nah, selanjutnya itu membuat persamaan regresi linier sederhana. Di sini terdapat tabel koefisien, di mana bisa dilihat bahwa A ini sama dengan angka konstan dari Unstandardized Coefficient. Dalam kasus ini sebesar nilainya itu 4,007. Nah, kemudian ada juga B, yaitu sama dengan angka koefisien regresi, yang nilainya sebesar 0,875. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% pengaruh ChatGPT atau variabel X, maka alat bantu pembelajaran mahasiswa atau variabel Y ini akan meningkat sebesar 0,875. Nah, karena nilai koefisien regresi bernilai positif, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaruh ChatGPT atau variabel X berpengaruh positif terhadap alat bantu pembelajaran mahasiswa, sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan 4,007 min 0,875X. Nah, selanjutnya ada kita akan menghitung analisis regresi linier sederhana. Nah, untuk uji hipotesis atau uji pengaruh
Ini berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Hipotesis yang diajukan dalam regresi linear ini, linear sederhana ini ada H0, yaitu sama dengan tidak ada pengaruh ChatGPT atau variabel X terhadap alat bantu pembelajaran mahasiswa, yaitu variabel Y. Adapun H1 ini ada pengaruh ChatGPT atau variabel X terhadap alat bantu pembelajaran mahasiswa, yaitu variabel Y. Untuk memastikan apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak, dalam artian variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, kita dapat melakukan uji hipotesis ini dengan membandingkan nilai signifikansi dengan probabilitas 0,05. Nah, kita akan membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan dalam analisis regresi dengan melihat nilai signifikansi, maka hasil output SPSS-nya adalah jika nilai signifikansi lebih kecil dari probabilitas atau 0,05, maka ada pengaruh ChatGPT atau variabel X terhadap alat bantu pembelajaran mahasiswa, yaitu variabel Y. Sebaliknya, jika nilai signifikansi ini lebih besar dari probabilitas, yaitu 0,05, maka ada pengaruh ChatGPT terhadap alat bantu pembelajaran mahasiswa. Nah, kita bisa lihat tabel koefisien ini, yaitu kita akan membandingkan nilai sig dengan 0,05. Bisa lihat tanda merah bulat ini. Nah, berdasarkan output tabel di atas, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,00. Nah, ini 0,00 ini lebih kecil dari probabilitas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ini ditolak dan H1 diterima. Yang berarti bahwa ada pengaruh ChatGPT yaitu variabel X terhadap alat bantu pembelajaran mahasiswa yaitu variabel Y. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan dari hasil dan pembahasan yang sudah dijelaskan ini. Yang pertama, berdasarkan analisis hubungan koefisien korelasi menggunakan SPSS, dapat disimpulkan bahwa hubungan yang terjadi antara variabel pengaruh ChatGPT, yaitu variabel X, terhadap alat bantu pembelajaran mahasiswa, yaitu variabel Y, adalah 0,786. Nah, nilai korelasi sebesar ini adalah kuat positif. Hubungan bersifat positif, kuat positif artinya terjadi hubungan searah antara variabel X dan variabel Y. Kemudian yang kedua, adanya kontribusi pengaruh ChatGPT variabel X terhadap alat bantu pembelajaran mahasiswa yaitu variabel Y adalah sebesar 82,5%, sedangkan 17,5% kepuasan dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti atau oleh faktor lain. Nah, yang terakhir, hasil pengujian signifikansi atau SIG sebesar 0,000 lebih kecil dari probabilitas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa uji hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh ChatGPT atau variabel X terhadap alat bantu pembelajaran mahasiswa. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan mengenai jurnal yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.